Dulu ceramah bisa offline, sekarang online. Dulu kontennya itu offline, sekarang online. Maka kita bisa saksikan di YouTube, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, banyak online terjadi. Di antara online itu ada dua yang digarisbawahi oleh para ulama dalam konteks hadis ini. Ada materi bermuatan niaga, ada materi bermuatan agama. Niaga itu dagang, jualan. Taqarubul aswaq, taqarubuz zaman. Waktunya makin terasa cepat. Tadinya pergi ke Amerika jauh sekali. Sekarang diklik berita di Amerika sampai. Pesan online tiba di waktu yang sama, kita pesan di waktu yang sama diterima. Langsung. Tapi tadhharal fitan wa yakfural kadhib. Manipulasinya akan banyak. Tiba-tiba ada jualan framing, Ustadz A promosi jualan C barangnya, padahal ustadznya tidak pernah tahu. Teknologinya berkembang. Ada AI, artificial intelligence, suara dimirip-miripkan, frekuensinya didekat-dekatkan, seakan mirip, digambarkan tampilan ustadznya, Ustadz A jualan garam ruqyah, padahal tidak pernah A ini berbicara tentang garam ruqyah. Ustadz B promosi minyak wangi begini begitu, tapi tidak pernah ada korelasinya. Bisa terjadi demikian. Nah, itu yang dimaksud hadis ini. Ada yang digunakan perangkat online untuk menipu. Kejahatannya bertambah, fitnahnya makin banyak, itu aspek niaga. Ada aspek agama, sama persis. Akan muncul konten-konten ditampilkan. Para kontainer, produsen konten, upload ini, upload itu. Tak peduli yang ditampilkan itu apa bentuknya, yang penting subscribernya banyak. Yang penting peminatnya banyak. Tidak melihat apakah ini berdampak pada perselisihan, apakah mengalir pada fitnah, apakah mengalir pada manipulasi. Bahkan ayat-ayat beberapa turun untuk mengingatkan peristiwa itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada satu peristiwa yang terjadi di era Nabi. Ada satu pihak yang kalau melihat Nabi itu diburu, dicari. Kira-kira yang bisa jadi konten apa? Satu kali Nabi keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam masjid dalam wajah yang tidak biasa. Maka produsen konten ini senang melihat itu, dia keluar bawa pasir, dia lempar-lemparkan di tangannya begini. Lalu dia katakan, Nabi telah menceraikan istri-istrinya, Muhammad telah menceraikan istri-istrinya. Maka Umar yang melihat itu lantas kemudian meluruskan itu dan mengatakan, tidak benar, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Maka turunlah Quran surah keempat An-Nisa di ayat 83 itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Perhatikan, idza bertemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada idza ketemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. Kalau ada idz bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Artinya apa? Peristiwa itu dimungkinkan terjadi lagi di masa depan. Ada peristiwa di era Nabi, ada orang-orang yang senang bikin konten, apapun itu nggak peduli. Yang penting dia bisa upload di masyarakat, yang penting jadi sensasi, konsumsi publik ramai, tak peduli orang berselisih atau tidak. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia ingin raih dari itu. Dulu di zaman Nabi ada itu, kelak di era yang lain kemungkinan bisa terjadi. Ada hadis lain mengatakan percepatan digital, konteksnya online, sekarang berpindah dari offline ke online. Dan terjadi. Dan terjadi. Kasus yang kedua Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau kehilangan liontinnya dan ditemani ajudan untuk mencari, kemudian disebarkan lagi jadi konten. Dan lahirnya fitnah, tuduhan yang tidak pantas, fahisyah. Ya, tuduhan yang tidak pantas pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebarkan menjadi hoax bertebaran. Dan turunlah Quran surah ke-24 An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguh orang-orang, ini kalimatnya, yang senang menyebarkan hoax, yang senang menyebarkan fitnah, perselisihan, adu domba, problem sosial di masyarakat, khususnya di kalangan orang-orang beriman. Ini menarik ini, yang bertengkarnya itu sasarannya bukan non-muslim, justru orang beriman sendiri. Disebutkan oleh Al-Quran, ada orang-orang yang gemar bikin provokasi supaya orang beriman itu bertengkar, orang Islam yang bertengkar. Jadi bukan orang Islam dengan non-muslim. Orang Islamnya senang, kalau bertengkar itu senang. Ribut itu senang. Islam datang itu meluruskan yang bertengkar supaya damai, yang berselisih supaya bertali asih, yang mencela supaya saling mencinta, yang memukul supaya saling merangkul. Tiba-tiba akan datang satu era, digunakan medianya hanya untuk orang itu supaya polemik.
bertengkar, ribut, rame, saling mencela, saling mencaci. Berapa dosa yang bisa ditanggung dari situ? Ini problem umum yang disampaikan. Maka apa sikap? Ini solusinya. Sikap orang beriman mengatasi itu semua karena ancamannya itu nyata. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kalau tidak bertobat, itu dijamin oleh Allah, disiapkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksa itu tidak harus selalu bentuknya hukuman yang menyakitkan pada fisik, tidak. Ada bentuk yang kedua nggak disadari. Misal begini, orang korupsi dan sudah tidak punya rasa dalam korupsinya, semakin menikmati, itu bagian dari siksa, istidraj, karena terkumpul keburukan-keburukannya tanpa punya kesadaran untuk memperbaiki. Ada orang demikian, membuat fitnah misalnya, baik offline ataupun online, ya, sudah tidak sadar dengan itu, jadi bikin lagi, diingatkan tak bisa. Itu bagian dari istidraj, masuk dalam ayat tadi. Dia tersiksa dengan keadaan mesti membuat konten yang baru, dan tak sadar apa yang masuk dalam dirinya adalah sesuatu yang haram. Terkumpullah yang haram tanpa kesadaran adanya dorongan untuk bertaubat. Itulah hum adzabun alim fid dunya. Kalau tidak taubat, wa fil akhirah. Ada yang berbahaya. Karena itu hati-hati dalam menghadapi kehidupan sosial kita. Riba jadi online sekarang, penipuan jadi online sekarang, hoax jadi online sekarang. Kalau belanja mesti hati-hati, bedakan yang halal dengan yang haram. Ya, kemarin isu banyak terjadi di masyarakat. Ada yang haram kok bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ternyata setelah dicek lagi, ada kesalahan ketik, ada kesalahan kemudian tampilan yang seharusnya beef tertulis jadi bir. Salah jadi rame. Hal-hal kecil bisa jadi rame. Hal yang harusnya diperbaiki, memang pengecekan itu mesti ketat supaya tidak berdampak sosial yang tinggi. Tapi poinnya adalah selalu ada orang-orang yang senang dengan kejadian-kejadian yang memungkinkan jadi polemik di masyarakat. Kita mesti hati-hati. Maka solusinya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang masih merasa punya iman. Alladzina itu menunjuk pada semua, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Ya itu menunjuk pada semua jarak, dekat, menengah, jauh. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id disebutkan setidaknya kurang lebih 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha itu huruf penguat dan pengingat. Ayyunya munada, haknya tanbih, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau mau diterjemahkan tafsir kurang lebih berbunyi begini, hei semua orang beriman yang dekat, menengah dan merasa jauh, baik laki-laki, perempuan, apapun status sosialnya, aku ingatkan, aku tekankan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang meragukan, orang fasik bawa berita, orang meragukan jualan, orang meragukan dagang, orang meragukan bawa konten, fatabayyanu, maka cek. Cek itu dua. Apakah benar konten yang ditampilkan? Apakah membawa maslahat kalau kita ikut ke dalamnya? Apakah membawa pahala kalau kita mengikuti bagian darinya? Atau jangan-jangan mendatangkan dosa? Karena itulah kemudian penting kita ketahui hal-hal yang tidak baik. Kalau benar menjadi gibah, kalau salah menjadi fitnah. Kalau peluang dosanya tinggi, kita jauhi. Kalau ada kebaikannya, kita ikuti. Alat-alat sekarang yang modern bukan berarti buruk semua. Kita bisa upload sehari ayat Quran. Kita bisa upload dalam sehari satu hadis Nabi. Bikin program, hari ini saya pengen upload tentang cara makannya Nabi. Selama sepekan, ayatnya, hadisnya, ayatnya, hadisnya.